Selamat datang. Kembali lagi bersama saya, Niki Satmaka, di Okta Investama Berjangka Weekly Market Outlook untuk periode 9 hingga 13 Mei 2022. Kita memasuki minggu kedua di bulan Mei dan kita akan membahas Market Outlook untuk mempersiapkan minggu trading Anda. Sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan terlebih dahulu slide disclaimer. Saya akan biarkan di layar dalam sejenak untuk Anda baca terlebih dahulu. Oke, baiklah. Saya harap Anda telah membacanya. Mari kita mulai weekly market outlook kita pertama dengan recap apa yang telah terjadi di minggu sebelumnya di periode 2 hingga 6 Mei 2022. Pertama-tama dari Jepang, angka consumer confidence sedikit meningkat dari 32,8 ke 33. Lalu di awal bulan, angka ISM Manufacturing PMI dari Amerika jatuh berturut-turut untuk bulan kedua ya. Jadi sudah 2 bulan berturut-turut jatuh. Sekarang jatuh ke 55,4 dari bulan sebelumnya di 57. Dari Australia, RBA, Reserve Bank Australia juga akhirnya memutuskan untuk meningkatkan suku bunga sebanyak 25 basis poin ke 0,35%. Ini adalah peningkatan pertama sejak November 2010. Jadi Australia juga sudah ikut ya, sudah ikut. Amerika, Eropa, Inggris yang juga meningkatkan suku bunganya. Lalu kita ke Jerman. Trade balance dilaporkan surplus 9,7 miliar euro. Ini menurun dibandingkan surplus bulan sebelumnya di 11 miliar euro. Sedangkan dari Amerika sendiri, neraca perdagangannya dilaporkan semakin membesar defisitnya, menjadi 109,8 miliar. Oke, jadi kita lihat bulan ke bulan defisitnya semakin besar. Dan dari Amerika, Federal Reserve juga meningkatkan suku bunganya sebanyak 50 basis point sekarang ke 1%. Ya, ini diharapkan dapat mengatasi tingginya inflasi yang sekarang sedang terjadi. Dan di hari Jumat kemarin, non-farm payroll Amerika juga melaporkan 428.000 pekerjaan di bulan April. Angka ini sama dengan bulan sebelumnya di bulan Maret. Lalu GBP USD menurun dengan kuat berturut-turut untuk minggu ketiga ya, sudah 3 minggu berturut-turut menurun dengan kuat dan sekarang kita sudah mendekati area support monthly. Nanti kita akan lihat di chart. Oke, itu merupakan recap apa yang telah terjadi di periode sebelumnya. Sekarang kita akan melihat kalender ekonomi, berita-berita terjadwal apa saja yang ada untuk tanggal 9 hingga 13 Mei 2022. Pertama-tama di hari Senin, oke, perlu diingatkan kembali bahwa jadwal ini adalah dalam waktu Indonesia Barat, UTC plus 7. Oke. Di hari Senin tidak ada berita yang high impact terjadwal, jadi kita dapat expect untuk market bergerak seperti normal. Di hari Selasa, tanggal 10 Mei, pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat dari pasar Australia, ada business confidence. Sebelumnya di angka 16 diprediksi akan sedikit menurun ke 12. Lalu pukul 4 sore dari Jerman ada ZEW Economic Sentiment Index. Sebelumnya di minus 41, sedikit meningkat ke minus 40. Dan di hari Rabu pukul 7.30 pagi dari Australia ada Consumer Confidence. Oke, sebelumnya dari 95,7 sedikit menurun ke 94,7. Oke. Lalu pukul 7.30 malam ada rilis data inflasi, core inflasi tahun ke tahun dari Amerika. Ekspektasinya adalah sedikit peningkatan. Baik untuk core inflasi dari 6,5 ke 6,6, untuk inflasi dari 8,5 ke 8,8. Jadi inflasinya masih meningkat ya ekspektasinya. Lalu di hari Kamis ada pengumuman GDP growth rate dari Inggris pukul 1 siang. Oke. Dari sebelumnya di 6,6%, diprediksi akan sedikit menguat ke 8,8%. Oke, year on year-nya meskipun kuartal to kuartalnya diperkirakan sedikit menurun dari 1,3 ke 0,9. Lalu pukul 19.30, 7.30 malam dari Amerika akan ada pelaporan PPI. Ini juga inflasi sedikit menurun dari lumayan banyak menurun dari 1,4% ke 0,5% ekspektasinya. Oke, lalu untuk hari Jumat 13 Mei pukul 9 malam Michigan Consumer Sentiment di angka sebelumnya dari 65,2 diprediksi sedikit menurun ke 63,5. Oke, itu merupakan berita-berita terjadwal untuk minggu depan. Dan mari kita lihat key technicals yang harus kita
observasi. Pertama ada dari emas telah mengetes area bawahnya dan menemukan support area 1850. Sekarang kita berada di antara support 1850 tersebut dan area 1900 yang tadinya support sekarang menjadi resistance. Karena kita baru saja mengalami minggu-minggu trending dengan pergerakan yang besar, kita bisa expect untuk XAU mulai memelan dan mulai mengalami konsolidasi untuk sementara waktu. Nanti kita akan lihat di chart. Lalu dari GBP kita mengalami penurunan ya untuk minggu ketiga, dan kita sekarang sudah mendekati area support monthly di 1.200. Nah, kita berpotensi melihat adanya pause dan konsolidasi di area 2050 sedikit di atasnya ya, karena balik lagi area monthly itu cukup besar, tidak bisa dipatok dengan satu poin titik harga saja, tapi lebih ke area, oke, 1.2050 hingga 1.26. Dan ini mirip dengan kejadian yang terjadi di bulan April dan Mei 2020. Saat ini US30 Dow Jones masih bertahan di area support 32.500. Jadi masih belum ada break. Namun rejection yang terjadi di hari Kamis setelah ada peningkatan di hari Rabu meningkat, di hari Kamis langsung di reject ke bawah. Jadi itu semacam dead cat bounce. Ini bukan merupakan tanda yang baik bagi buyer karena kita juga mendapatkan penjualan baru dari area di 34.100. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat di chartnya. Pertama-tama kita lihat dari chart di emas XAU-USD. Oke, ini dapat kita lihat ya, di awal minggu terjadi penurunan. Oke, penurunan telah break area 1900 kemarin. Namun di area 1850 ini ada rejection. Dan so far kita masih bertahan di antara area ini. Bila kita lihat di H4 ada rejection juga di area 1900 kemarin. Oke, di tengah minggu. Jadi area 1900 yang tadinya support bereaksi sebagai resistance. Dan karena kita baru saja mengalami area aksi trending, saat ini kita ekspektasi untuk ada pause sebentar, mengalami konsolidasi kemungkinan di area ini. Dan nanti kita akan lihat kemana kecenderungan akan breaknya. Seperti itu. Lalu berikutnya dari GBP USD. GBP USD kita juga telah mengalami penurunan yang besar. Ini kita telah mengalami penurunan untuk minggu ketiga ya, yang besar 3 minggu berturut-turut. Nih setelah kita break dari area 3180 ini. Nah, ini terjun payung. Bila kita lihat di mandi, ini area 1.2 ini. Oke, 1.2 ini merupakan area yang sangat penting. Ini adalah area mandi 1.20, 1.21 ya, ini karena area yang cukup besar ya, dari sini kisaran 300 pip. Oke. Nah, ini merupakan area yang penting untuk kita observasi. Namun karena ini area monthly, tentunya perlu waktu untuk terjadinya reversal. Kita tetap expect adanya support bounce dari area ini. Namun karena ini adalah candle monthly, kita perlu antisipasi bahwa ini bisa terjadi di bulan depan ataupun 2 bulan berikutnya. Namun kita sudah mendekati, jadi kita perlu waspada di area-area itu nanti. Untuk sementara tetap trennya masih untuk terjadinya penjualan. Oke. Dan bila kita lihat di area ini, oke, ini ya yang terjadi di bulan April dan bulan Mei 2020, ini terjadi sideways di 2050, oke, mulai dari sini 2100 juga hingga ke 1.26. Nah, jadi kemungkinan kita akan mengalami sedikit sideways di area ini. Karena kita sudah mulai masuk kembali ke area ini yang terakhir kali kita tes di 2020. Berikutnya kita akan lihat dari Dow Jones US30. Nah, minggu kemarin ini dia yang terjadi adalah di hari Rabu terjadi peningkatan. Oke, jadi setelah kita ada rejection ya di akhir minggu kemarin, di awal minggu, ya hari Senin rejection, di hari Rabu kita mengalami peningkatan, tapi di 3400 ini pun kita mengalami rejection. Ini menjadi sebuah dead cat bounce. Dead cat bounce jadi mantul, tapi sebenarnya sellernya yang masih mendominasi, dan sellernya di sini kita lihat dominasinya masih kuat. Untuk sementara sih 32.500 masih bertahan. Nah, tapi kita harus waspada sebenarnya karena kita sudah tes 1, 2, 3, 4, dan ini semakin lama dites kemungkinan break akan semakin besar. Bahkan bila kita lihat temannya di Nasdaq, oke, di Nasdaq areanya sudah di break. Meskipun sebenarnya area weekly-nya masih ada di 12.400 ya.
tapi area yang 13.000 ini sudah di break. Jadi bisa kita lihat memang teknologi sedang mengalami pelemahan. Dow Jones tidak terlalu parah turunnya karena banyak juga saham-saham sektor komoditas dan juga finansial dan industri. Oke, jadi kita mesti waspada di area 32.400 ini. Area support berikutnya ada di bawah nih di 31.500. Namun kita bisa expect untuk sideways dari area 32.500 ini hingga 34.100 dan berhati-hati jika di 32.500 nantinya jika di break. Oke, untuk sementara sih masih belum. Oke, itu merupakan weekly market outlook kita untuk periode tanggal 9 hingga 13 Mei 2022. Happy hunting traders!